Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Pada video kali ini tanggal 20 Juni pukul 20 lewat 27 menit. Gua mau ngobrol santai soal industri nikel dan kita coba belajar yuk. Ya, kita coba belajar dan jangan menutup mata kenapa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu perlu berkoordinasi, perlu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari luar, baik itu dari Hong Kong, baik itu dari eh, China, kemudian dari Amerika dan sebagainya ya guys ya. Nah, gini, gue diskusi dengan teman-teman di Instagram dan teman-teman di YouTube. Akhirnya kita salah satu topik yang kita diskusikan adalah gini. Gue selalu tertarik dengan perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi mengebut smelter, ya, smelter permunian nikel. Ada beberapa, ada Inco ya. Inco punya proyek besar juga. Inco nih ya, kita coba ya bahas ya. Inco ini dia malah bekerja sama dengan, rinciannya belum ada, ya, rinciannya belum ada. Cuman dia memang ada proyek besar yang totalnya bisa sampai 130 triliun. Nah, rencana bisnisnya dia bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Bisa dengan Ford Company, kemudian ada Zhejiang ya, perusahaan asal Amerika tersebut nih. Kemudian ada mana lagi nih secara selain itu. Nah, ini nih. Inilah kalau Inco nih ya. Seperti diketahui Inco dan Zhejiang Huao Cobaltco resmi menggandeng Ford Motor Company dalam proyek pabrik bahan baku baterai nikel. Itu kalau Inco. Kemudian kalau Antam, nah ya guys, ya kalau Antam itu dia bekerja samanya dengan Hong Kong CBL. Nah ini guys, Hong Kong CBL. Nah ini guys, makanya lu kemarin tahu kan, Antam itu membagikan dividen payout rasio 100%. Karena dia habis dapat duit guys, habis dapat duit melalui proses divestasi. Kenapa melalui proses divestasi dan kenapa Antam perlu melakukan hal tersebut ya? Karena dia bekerja sama, harus saling menguntungkan. Jadi Antam itu ngelepas PT Sumber Daya Arindo nih, ngelepas yang tadinya dimiliki 100%, dilepas nih ke anaknya Hongkong CBL. Antam sekarang megang 51%. Anaknya Hongkong CBL megang 49%. Ya. Ini perusahaan eksplorasi tambang nikel. Nah, ini nih guys. Tuh, dia berkoordinasi dengan dan bekerja sama dengan Hong Kong CBL Limited. Jadi harus saling menguntungkan. Nah, sumber sumber daya Arindo kan. Nah, ini dilepas nih. Dilepas. Fanny Haltim juga nih. Perjanjian jual beli bersyarat. Nah, setelah dia lepas, ya kan udah ada yang divestasi nih, Antam dapat duit. Nah, Antam sama HKCBL menandatangani perjanjian rencana pendirian proyek hidrometalurgi. Ya, dia setelah setelah sama-sama untung ya, jadi kan gini, Antam punya tambang, jangan dong seluruhnya dikuasai oleh Antam. Kan kita mau kerja sama nih, bagi dong Hongkong CBL. Ya oke, Hongkong CBL ngeluarin duit, Antam dapet. Oke, ya udah nih gue kasih nih, tapi kita jangan sampai di sini ya kerjasamanya ya. Kita bikin juga dong smelter atau HPAL ya, yang bisa mengolah nikel dari nikel mentah menjadi nikel yang memiliki harga jual tinggi. Ya, kira-kira begitu. Nah, Antam itu bekerja sama dengan Hongkong CBL. Nanti membuat proyek nikel, proyek pemurnian nikel. Itu untuk Antam. Ada lagi Harum. Nah, ini Harum juga ada nih Harum. Harum itu dia bekerja sama dengan apa? Dengan Eternal Singsan Group. Nah ini nih guys, Harum Singsan, dibacanya Singsan ya, Singsan. Nah dia mau melepas, nah ini guys, ini berita 17 April. Harum ini mau melepas 49% saham anak usaha ke Eternal Singsan. PT Harum siap melepas maksimal 49%. Artinya kalau 49% Harum masih menjadi pengendalinya. Yang mau dilepas apa? PT Harum Nikel Perkasa. PT Harum Nikel Perkasa tadinya nih punyanya Harum 99%. Dia dimiliki oleh Harum. Ya, keseluruhannya dimiliki oleh Harum.
Harum Nikel Perkasa ini dia membawahi Tanito Harum Nikel, membawahi Blue Sparking Energy, Inve Metal Industry, Harum Nikel Industry, dan Westong Metal Industry. Jadi bisa dikatakan HNP ini adalah induk dari bisnis nikelnya Harum. Walaupun nggak 100% ya, karena Harum juga punya Nikel Industry Limited. Ini yang barengan sama UNTR. Yang barengan sama UNTR. Kalau NIC ini nggak di bawahnya HNP. NIC ini langsung di bawahnya si Harum. Nah, yang mau dijual ini nih guys. Induk dari bisnis nikelnya Harum mau dijual, mau dilepas ke Eternal Singsan Group. Nah, ini guys, pengembangan portofolio. Alasannya dilepas apa? Macem-macem. Harum bisa jadi butuh duit, karena kan kita lihat laporan keuangannya Harum itu dia cukup gede guys ya. Untuk hutang jangka pendeknya ya guys ya. Di nih Harum nih, coba kita lihat Harum. Alasan dia melakukan divestasi anak usaha yang HNP itu ya macem-macem. Tapi kalau gue lihat sih guys ya, kalau gue lihat memang dia lagi perlu duit. Kan kemarin nggak bagi dividen tuh Harum. Nah, ini sementara kita lihat nih. Dia asetnya itu 2,4 miliar US dollar. 2,4 miliar berarti berapa ya? Kalau misalkan 1 miliar aja sekitar 16 triliun. Nah, kalau misalkan 2 ya bisa 30-an lah, 30-an lebih lah, 40-an lah. Nah, dia punya liabilitas jangka pendek yang mengerikan nih guys tuh. Dia punya di angka segini nih. 843 juta. Sedangkan dia cuma punya kas segini nih. Ini per Maret ya, per Maret 2024 Harum. Mungkin ya guys ya, ini alasan kenapa Harum harus melepas ini. Cuman dia masih menjadi pengendali. Dia masih menjadi pengendali dari Harum Nikel Perkasa. Nah, ini guys, Harum Nikel Perkasa. Jadi lu tahu bedanya ya guys ya. Kalau Antam dia bekerja sama dengan Hong Kong CBL. Harum dia bekerja sama dengan Eternal Singsan Group ya. Kalau Inco dia memang masih dikasih PR nih. Inco dia kan habis diambil alih oleh pemerintah nih. Harusnya udah ada kejelasan nih di kuartal 2 tahun 2024. Nah, dia dikasih PR sama pemerintah. Inco, lu bikin proyek ini yang totalnya bisa sampai 138 triliun. Nah, kita masih belum tahu, tapi memang dilihat tadi berita, Inco itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Nah, yang udah kita tahu Antam, Harum. NCKL juga kerjasama nih guys. NCKL, HPAL. Dia kerjasama dengan Lijen. Nah, HPAL Lijen. Ya kan? Nah, nih 13 Februari 2024. Pabrik nikel terbesar di dunia ada di RI. Ya, dia bekerja sama dengan Lijen Resource Technology. Jadi NCKL menguasai 45%, Lijen menguasai itu 36%, dan Kang Swan ya menguasai 18%. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangannya memang betul ya, udah terkonfirmasi bahwa Halmahera Persada Lijen ya, itu dia si NCKL-nya menguasai 45%. Ini guys, kita cek nih. Tadi ada tuh guys. Nah, ini guys nih. Investasi pada entitas asosiasi. Jatuhnya investasi pada entitas asosiasi. Kalau di laporan keuangannya belum dinyatakan sebagai anaknya dari si NCKL. Kayak kalau mau NCKL harus ngambil lebih besar sahamnya. PT Halmahera Persada Lijen ini gitu ya. Pengolahan dan pemurnian biji nikel. Dia di angka 45% nih guys. Persentase kepemilikan efektif. Ya. Jadi PT Halmahera Persada Lijen ini adalah hasil kerjasama NCKL ya, kemudian dengan Lijen Resource Technology sama Kang Swan PTI Ltd. Itu. Dan dia menghasilkan nikel sulfat yang memiliki harga jual tinggi di pasar dunia. Nah, mereka perlu kerjasama supaya kenapa? Supaya nanti ya ketika nambang yang dapat hasilnya dari penjualan biji nikel ini, contoh ya guys ya, nggak cuma Antam, Hongkong CBL juga dapat. Kemudian kan diolah
di perusahaan yang masih menjadi bagian dari Antam sama Hongkong CBL. Setelah diolah, dijual. Nah, yang dapat untung juga bukan Hongkong CBL aja, Antam juga dapat gitu. Karena dua-duanya memiliki kepemilikan saham. NCKL juga, NCKL punya tambang. Dia juga nggak mungkin dong membangun smelter yang mungkin bisa menghabiskan 20-30 triliun sendirian. Akhirnya dia coba nih menggandeng perusahaan dari luar. Supaya kenapa? Ya nggak ngeluarin duit banyak-banyak. Faktornya banyak, biar nggak ngutang mungkin, biar nggak ngabisin duit banyak. Ya, dia bikin tuh, bikin, habis itu dia nambang dapat duit, dia supply tuh biji-biji nikelnya ke PT Halmahera Persada Lijen. PT Halmahera Persada Lijen kemudian ngolah, hasil olahannya ini kan harus ada yang beli. Nah, yang beli nanti bisa juga perusahaan-perusahaan yang ada di sana yang masih berkoordinasi dengan, yang masih berafiliasi dengan NCKL. Bisa jadi Lijennya sendiri beli gitu loh. Atau Lijen punya teman gitu kan, misalkan dia konglomerat dari negara mana, dia punya teman gitu ya. Dia ngasih tahu, gue punya nih produk nih, pabriknya di Indonesia, begini-begini gitu. Jadi yang namanya perusahaan saling bekerja sama itu tujuannya adalah macam-macam. Dia bisa untuk menghemat biaya satu. Kemudian dia juga bisa menyerap produknya Antam, biji nikelnya NCKL bisa diserap. Kemudian nanti ketika udah diolah ada juga yang beli. Kayak gitu, guys. Kita perlu tahu hal tersebut dalam dunia bisnis ya. Nah, itu hal yang sangat wajar. Tinggal nanti kita melihat yang paling prospek yang mana. Sama Harum juga. Dia mungkin butuh duit saat ini, dia jual, rencananya jual. Tapi dia tetap mengendalikan. Sama kayak Adro. Adro kan kemarin bukan Adronya sih, tapi ADMR. Dia membuat pabrik ya, pabrik pengolahan baja di mana ya? Maluku Utara apa di Sulawesi Utara, gua tuh lupa. Dia bangun. Nah, kemudian dia mau berafiliasi dengan Hyundai supaya produknya bisa dibeli. Ternyata mundur nih Hyundai-nya. Ya dia harus nyari lagi. ADMR harus nyari lagi. Ya kan ini ada beritanya nih ADMR. ADMR nih ya. ADMR Hyundai pengolahan baja. Ada Roni, calon mitra pengganti Hyundai. No kan Hyundai-nya nggak jadi, ya kan? Nah, dia ada 3 calon pengganti Hyundai. Jadi, jangan sampai nanti udah investasi, udah bikin pengolahan baja dan besi, nggak ada yang beli. Kan perlu membangun relasi. Nah, dari situlah kita perlu belajar bahwa ketika membangun bisnis, itu pasti perlu adanya relasi. Ya untuk apa? Untuk penyerapan produk, untuk penghematan biaya. Nah, ini gue buat video ini biar kita sama-sama belajar guys, bahwa bisnis itu seperti itu ya guys ya. Jadi, kenapa sih kita harus bekerja sama dengan perusahaan Cina, harus bekerja sama dengan perusahaan asing gitu? Ya, banyak kepentingan gitu loh guys. Kita juga jangan menutup mata. Oh, ntar ada banyak tenaga kerja asing, tenaga kerja Cina gitu ya. Ya memang karena dia memiliki sahamnya juga gitu loh guys. Karena dia memiliki hak. Karena dia ya pengen juga ada yang dari perusahaan dia, ada yang masuk ke situ. Kayak misalkan lu membeli saham toko kelontong misalkan ya. Lu pasti mau memasukkan orang-orang lu ke dalam toko kelontong itu jadi pemimpinnya. Lu pasti mau memasukkan relasi-relasi lu, teman-teman lu masuk ke situ. Kalau lu punya saham di situ, lu merasa gitu, lu punya perusahaan itu. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita nggak mau dikuasai atau mungkin ada orang asing gitu ya kan, yang sentimen-sentimen sekarang begitu ya. Ya kita harus bisa membangun sendiri. Masalahnya membangun sendiri nggak murah, butuh biaya. Itu satu. Yang kedua, setelah nanti dibangun, ada nggak nih yang mau beli? Itu kan. Nah itu kita perlu terbuka dengan hal seperti itu guys. Jangan cuman sentimen, jangan cuman karena kebencian dengan suatu suku, suatu ras, akhirnya kita wah yang pokoknya suku ini, suku itu, negara ini, negara itu kita blacklist. Enggak begitu. Semua negara punya kepentingan, semua perusahaan pun punya kepentingan. Nah, sekarang balik lagi kaitannya dengan saham.
Menurut lu, dari Antam, kemudian Harum, NCKL, Inco, atau ada MBMA. Nah, ini gue mengajukan pertanyaan ke lu. Gue bukan mau menyimpulkan, justru gue mau mengajukan pertanyaan ke lu. Menurut lu dari perusahaan-perusahaan tersebut yang berpotensi diuntungkan dan kedepannya memiliki prospek bagus dalam industri nikel atau industri kendaraan baterai kendaraan listrik yang mana? Kalau misalkan lu punya pendapat, silahkan komen di bawah ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.